Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini rombongan para pengawas madrasah dari Kabupaten Sleman memasuki rumah makan Gubuk Resto dalam rangka akan mengikuti acara pembukaan pendidikan dan pelatihan PKB bagi pengawas seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Dari Kulon Progo jam berapa? Jam 7. Belum jam 7. Lumayan ya. Pemirsa, sekarang saya sudah di Gubuk Resto Jalan Wonosari dan sekarang saya bersama dengan Pak Abdul Hamid Tarwaca. Pak Abdul Hamid Tarwaca. Beliau ini adalah Ketua Kapok Jawas tingkat provinsi. Ya, Pak. Ya. Kayaknya pernah kenal desa apa ya? Iya, saya nggak lupa ingat gitu siapa sih. Kayak pernah lihat di mana gitu, di jalan mana gitu. Lupa saya. Siapa sih? Aku juga lupa ingat deh. Tapi terakhir saya kayaknya baru 3 hari lalu deh ketemu terakhir. Kita ketemu di mana? Apa dalam mimpimu? Nah, betul. Oke, ya benar. Ini sekarang saya sama Bu Heni. Oke. Bu Heni, kita agenda hari ini apa, Bu Heni? Agenda hari ini kita mau pembukaan pelatihan PKB, pengembangan pelatihan keprofesian berkelanjutan, pengembangan pemain profesional, pengasih profesional bisa membina madrasah-madrasah supaya lebih. Bu Eni, saya itu sebenarnya setelah ketemu dengan penjenengan itu baru sadar ternyata selama ini aku ditipu sama ibu saya. Kata ibu saya, bidadari itu bersayap, tapi ternyata yang di hadapan itu enggak. Oke guys, halo. Cuti apa acaranya Cuti? Ada yang sudah. Oh. Minumnya di mana ya? Oke, yes. Assalamualaikum Pak. Derek Tepang, nami kula Aziz Pak. Oh, Aziz. Nggih, Pak. Aziz kota lo? Mboten. Sleman. Sleman kula. Nah, nggih. Nggih, Pak Rahman. Nggih. Halo sayang. Hai. Hari Yes. ini kita berkegiatan di Gubuk Resto untuk PKB Pok Jawas. Mudah-mudahan sukses. Amin. Oke, pemirsa, ini sesi foto-foto seluruh peserta sebelum acara dimulai, guys. Oke, ayo ready? Ready. 1, 2, 3. Mas Jogja. Oke pemirsa, ini acara baru akan dimulai, dibuka oleh MC Pak Ali. Selanjutnya sambutan dari Kapok Jawas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengawas Jogja. Istimewa. Dari Jogja. Oke pemirsa, sambil menunggu kehadiran narasumber, Pak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah juga Bapak Kasih Kelembagaan memusyawarahkan terkait dengan keberangkatan Silatnas di Surabaya, guys. Tahun yang lalu, Silatnas tahun yang lalu kan memang pesertanya dikit, kita naik kereta. Kalau untuk kedepannya kita yang rombongan kereta, pokoknya nanti kita atur, kita lihat sikon kapan berangkatnya, nanti kita menyesuaikan semuanya. Nanti kita atur kemudian kalau masalah teknisnya. Oke. Orang pokoknya esok apa arep awan apa arep sore. Kemayune, guys. Di sini itu bukan untuk sudah tadi itu loh, ikut pengembangan pokok-pokok yang berkelanjutan loh. Pengawasan. Perkenalkan bahwa DIY itu adalah pengawas madrasah untuk Indonesia. Bapak Kasih
Komisi Kelembagaan Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sudah hadir Pak Farudin yang akan memberi materi pada kesempatan hari ini. Oke pemirsa, Pak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Daerah Yogyakarta juga sudah hadir yang nanti akan memberikan materi tentang kebijakan pendidikan madrasah bagi para pengawas. Maka dimohon dengan hormat kepada Pak Kabid untuk membuka kegiatan PKB pengawas ini sekaligus penguatan manajerial pengawas madrasah. Kepada beliau dipersilakan. Baik, matur nuwun Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua DIY serta segenap pengurus. Pak, Agustus ini ada juga namanya asesmen nasional berbasis ANBK, itu diselenggarakan oleh Kemendikbud Ristek. Nah, ada dua irisan Bapak dan Ibu itu yang sangat penting. Irisannya apa? ANBK itu juga nanti akan disasar, diantaranya adalah literasi, numerasi, sains, apalagi yang beda. Nah, kalau kemudian di AKMI juga sama sebetulnya, literasi, numerasi, sains dan sosial budaya. Nah, apa yang kemudian menarik di sini Bapak dan Ibu? Dibangunnya ANBK itu adalah untuk memotret lembaga, dan AKMI itu adalah untuk memotret siswanya. Maka dua SIM ini Pak Bu, kita ada double gardan lah itu ya. Ini maka kita akan kelihatan potret madrasah kita tuh kayak apa tuh, gitu loh. Nah, sayangnya Bapak dan Ibu, hasil dari dua asesmen ini belum bisa saya belum bisa melihat perbedaannya atau hasilnya secara signifikan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, 4 item asesmen tadi itu, objek asesmen tadi itu hasilnya dibagi menjadi 5 grade ya. Nah, 5 grade ya. Nah, 5 kategori atau apalah bahasanya itu ya. Yang pertama tadi perlu pendampingan, terus dasar, cakap, terampil, dan ruang dari 4 kategori itu Bapak dan Ibu, 4 kategori literasi tadi itu ternyata DIY secara umum semuanya nilainya 60 rata-rata. Kalau nilainya 60 itu berarti di tahap ketiga apa? Cakap. Semuanya Pak. Belum sampai satu pun belum ada yang terampil itu secara umum kan, itu kan kemarin. Nah, dari 4 kategori tadi itu yang ketiga ya, literasi, numerasi, sains, itu kita yang literasi itu kita nomor 73 dari 77 negara. Yang untuk numerasi kita nomor 74 dari 77 negara. Yang sains kita nomor 71 dari 77 negara. Ternyata apa kesimpulannya di situ? Literasi membaca anak-anak Indonesia itu nilainya 1B. Apa? Nilainya 1B. 1B itu di dalam keterangan di bawah itu artinya anak-anak kita itu hanya bisa memahami kalimat-kalimat yang sederhana, hanya bisa mencerna perintah-perintah yang sederhana. Itu Pak Bu. Nah, ini yang pertama Bapak dan Ibu ya. Permohonan ini monggo nanti diinisiasi sebagai kalau kemudian nanti memerlukan misal nanti kerjasama dengan kami di bidang, nah nanti apa yang kemudian bisa kita bantu. Nah, yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, nanti kalau ini terjadi pembacaan raport pendidikan sama nanti hasil asesmen dari ANBK itu sudah jadi. Nah, nanti kita berharap itu nanti kepala-kepala madrasah itu ini kan tidak terakomodir bahwa besok itu akan ada MyRes, akan ada KSN. Itu kan harusnya sudah diakomodir. Bagaimana nanti ketika kemudian saya persiapan untuk agar siswa saya bisa masuk di
KSM tingkat kabupaten agar bisa masuk di tingkat provinsi, kan harus ada kemudian pemilihan, pelatihan, pengurus lain, harus ada anggaran. Anggaran dari mana? Dimulai dari RK. Nah, karena tidak pernah dilakukan itu tadi Bapak, kelemahannya apa? Tidak bisa literasi tadi itu, literasi apa namanya? Literasi membaca dan literasi numerasi, kan gitu. Kenapa sih tahun ini madrasah saya nggak bisa mengirimkan apa namanya? Nah, peserta di Maigret, peserta di KSM misalnya gitu, atau besok ini kita akan ada kegiatan kompetisi siswa madrasah yang ganti apa? Aksioma. Kan itu dari awal tahun anggaran awal saya sudah mati-mati berdua semua kepala madrasah. Dan ini saya yakin perlu kemudian senantiasa disebut, diingatkan, dan salah satu di antara itu pentingnya. Itu maksud saya ya. Nah, jadi apa namanya, bisa kolaborasi ini agar kemudian madrasah juga kemudian terbiasa dengan membaca data. Jadi data itu jangan dianggap data mati, tapi data itu harus hidup. Dan kita semua seperti itu. Nah, yang keempat Bapak dan Ibu, terkait nanti dengan penguatan PISA tadi itu, hari ini kan sebetulnya luar biasa. Ada kemudian proyek pelajar Pancasila, ada proyek penguatan pelajar Ramadan di alam. Itu semuanya adalah bayi kegiatan, artinya bayi proyek ya bahasanya itu. Nah, itu sesungguhnya adalah bagaimana kemudian anak-anak kita dilatih untuk apa ya, berpikir out of the box, berpikir kritis, berpikir kreatif. Nah, ini kan di beberapa salah satu di antara isi tagline Madrasah Jogja Istimewa itu adalah keunggulan kita, kompetisi kita, kompetitif siswa kita adalah di bidang prestasi. Ini Pak punya, di bidang prestasi. Nah, prestasi itu nanti meliputi akademik, non akademik, baik oleh siswa, oleh guru, oleh kamar, oleh laporan, oleh pustakawan atau teknik bahasanya, atau juga oleh panjenengan di jajaran pengawas tentang 5 hari belajar di madrasah. Yo tolong ini laporan dari Kulon Progo, para pengawas Kulon Progo yang madrasah swasta P 5 hari Pak. 5 hari Yang pesantren iya Pak, sudah 5 hari semua. Sudah 5 hari. Ada yang 6 hari, sekarang itu 6 hari, tapi untuk FLF satu. Itu swasta ya? Ya. Oh, yang negeri 5 hari. Sudah 5 hari semua. Itu keputusannya dari yayasan ya? Yang 5 enggak, yang swasta tadi tuh, yang sekarang swasta mau 5 tadi itu? Itu masih kepala. Oh, masih kepala? Ya, saya kepala masih berani mengambil sikap itu. Oh, ya, oke. Ya. Dari Sleman? Pak Fili Sleman? Ya, yang negeri sudah 5. Nah, 5. Yang swasta ada yang 6, ada yang 5. Yang tetap 6 itu kebanyakan yang di pondok pesantren. Ya. Terus info yang jenengan tangkap yang dari swasta beralih ke 5 itu hanya kamat atau keputusan Kamat bersama Pak Yai mengasih pondok pesantren. enggak masih padahal. Itu kan ada yang 6, ada yang 5. Yang sekarang 5 itu loh, berani ngambil 5 itu dasarnya keputusannya kamat atau itu keputusannya yayasan gitu loh. Yang swasta ya? Swasta. Yang swasta itu kamat. Kamat ya, oke. Yang dari Bantul, perwakilan? Kemarin secara keseluruhan untuk yang Bantul masih mempergunakan 6 hari kerja. Mengingat di Bantul yang swasta itu kan berada di wilayah pondok pesantren, sehingga kemarin masih menunggu juga dari informasi dari wilayah begitu. Jadi saat ini masih menggunakan 6 hari kerja khususnya yang swasta. Begitu Bapak? Ya, dari grup itu Roman. Ya. Tetap 6 berhubung di ya, karena menggunakan surat dari yang kemarin ini kan yayasan dari PW dan yang yayasan Madrasah juga itu menunggu diterbitkannya dari yayasannya. Yayasan, oke. Baik, maturun, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang kemudian harus saya minta bantuan panjenengan juga untuk kemudian agar tidak ada mispersepsi, salah paham, salah tafsir terkait dengan kebijakan Pak Kabil
yang itu tentu adalah kebijakan kita di bidang pendidikan madrasah tentang kebijakan 5 hari madrasah. Ada 2 poin Pak di klausal ke-7 bahwa kebijakan 5 hari sekolah ini hanya untuk madrasah negeri, semua jenjang MI berarti MIN, MTSN dan MA. Poin keempat atau diktum keempat itu bunyinya begitu. Nah, diktum ke-7 bagi madrasah swasta maka diserahkan kepada pengelola atau ketua yayasan untuk memutuskan mau 5 atau mau 6. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu ya. Jadi ini poin penting yang kemudian jenengan saya minta bantuannya nanti untuk menjelaskan kepada semua pihak yang mempertanyakan atau yang belum kejelasan itu bahwa SK ini sesungguhnya adalah terkait dengan implementasi PMA nomor 1367 tahun 2022, di mana di PMA 1367 2002 itu keputusan jam belajar bagi guru di madrasah ya, PMA 1367 itu terkait dengan jam kerja guru sebetulnya, disiplin guru itu kan bisa 5 atau 6 mengikuti keputusan pemerintah daerah. Itu Pak kata-katanya, mengikuti keputusan pemerintah daerah. Nah, untuk tahun 2022 itu masih tersisa Bantul sama Sleman, yang RA atau TK, MI atau SD itu masih 6 hari. Sehingga waktu itu kita madrasah masih mengikuti 6 hari. Tetapi ketika muncul Perpres nomor 21 tahun 2023, ternyata surat edaran dari Sleman dan surat edaran dari Bantul menyatakan bahwa seluruh pendidikan baik tingkat dasar maupun menengah semuanya sudah 5 hari belajar. Nah, maka secara yuridis kita mengikuti PMA 1367 tadi itu kita tidak salah karena memang bisa mengikuti keputusan itu. Ya, yang kedua di Perpres nomor 21 tahun 2023 itu bunyinya adalah hari dan jam kerja instansi pemerintah dan ASN, gitu loh Pak. Jadi yang diatur di situ adalah jam kerjanya ASN pada instansi pemerintah. Ini yang harus dipahami ya. Jam kerjanya ASN di instansi pemerintah. Lah madrasah negeri itu masuk bagian dari instansi pemerintah. Sehingga kita menyesuaikan itu dengan standar yang tidak bisa ditawar dalam 1 minggu adalah 37,5 jam. Nah, ini nanti yang harus di-create ya. Mungkin itu selanjutnya moga Pak Panglima nanti dilanjutkan. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa membersamai kegiatan berjalan seperti biasanya karena memang ya dilalah ini ada beberapa kegiatan yang harus kita ayahi. Demikian akhir kalam, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, karena kita sudah Selanjutnya ini pengarahan yang kedua dari Bapak Kasih Kelembagaan Pak Dr. Andes Haji Fahrudin MA yang nanti akan menyampaikan terkait dengan Madrasah Rahmah Anak gitu guys. Untuk merancang dan tahun 2022 target saya adalah deklarasi dan peng-SK-an. Maka tugas Bapak Ibu pengawas tinggal mengawal terkait dengan implementasi SRA. Oleh karena itu nanti kami akan minta kajian kepada panjenengan terkait dengan implementasi SRA ini di madrasah binaan masing-masing. Itu beberapa MI binaan kami itu sudah ada bintek semacam itu, tetapi yang melaksanakan LPIA, Lembaga Perlindungan Anak, sudah saya tanyakan. Kemarin sudah selesai itu, baru saja selesai. Jadi beberapa MI kami binaan itu sudah di sudah di LPA itu sudah masuk ke MI. Apakah itu termasuk nanti sudah termasuk bintek?
atau bagaimana? Terima kasih. Itu sudah bergerak sekitar tahun 2022 dari tingkat pengawas, kemudian kepala, kemudian sampai ke guru. Ini kami dari pengawas juga sudah ikut memberikan materi kepada kepala RA, kepala MI dan guru. Nah, oleh karena itu, apakah ini materi yang sama atau berbeda, sehingga nanti kalau ada himbauan dan keharusan mungkin dari kepala RA MI khususnya di Bantul bisa ditanyakan untuk yang terbaik yang bisa kami lakukan untuk ini. Yang penting itu sudah tidak ada lagi tata tertib yang dimunculkan adalah poin-poin negatif. Nah, sudah merubah tata tertibnya dengan poin-poin positif, dan penyusunan tata tertib tidak hanya sepihak oleh madrasah. Jadi penyusunan tata tertib itu melibatkan anak, melibatkan orang tua, guru dan lain sebagainya. Jadi sudah ada kesepakatan. Nek kowe ini sesok kira-kira punishmentnya yang mau kamu itu seperti apa. Nah itu ada komunikasi dengan anak, dengan orang tua dan lain sebagainya. Sehingga nanti tidak terjadi madrasah menerapkan poin-poin negatif itu, kemudian anaknya sampai dihukum, dikeluarkan, wong tuanya marah ning madrasah. Ora trimo nantang gelut karo gurune, terus melaporkan memeja hijaukan kepalanya dan gurunya. Ya terjadi seperti itu sekarang. Kenapa? Karena orang tua tidak pernah diajak, jangankan diajak membuat tata tertib, wong ngerti tata tertib orang wong gitu. Ya toh? Akhirnya terus marah neng madrasah memeja hijaukan kepala sekolah, bukan kepala madrasah tapi kepala sekolah atau guru sekolah. Kan ngono kuwi. Mengjiwit prosesi gitu ya. Nyeblek bukune 5 sasi. Padahal diancam dipelipet muridnya itu dari repot itu. Nah ini yang terjadi. Pasti akan seperti itu tidak Bu? Ya, nanti Oke, baik, mari kita akhiri bersama kegiatan pembukaan PKB pengawas dan sekaligus pemateri dari Pak Farudin dan Pak Kabid. Tadi luar biasa semuanya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan beliau berdua. Mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Udah cantik, baik. ya, makasih. Tapi kamu sudah nomor sekian yang memujiku. Jadi kamu Tapi nomor sekian. aku ya kira gini loh. Kamu tuh kok nggak capek gitu loh. Muter-muter di. Emangnya kenapa? Muter-muter di hatimu tiap hari. Ya, ini adalah pengawas milenial, pengawas baru, pengawas milenial yang termasuk juga kreator Konten kreator ya. konten kreator yang menghasilkan hanya untuk dokumentasi, dokumentasi pribadi, maksud lain-lain. tapi ya harus punya maksud. Malahan iya dong, punya maksud untuk apa, banyak hal yang bisa kita lakukan.
Kapan-kapan kita buat film pendek, oke? Oke. Oke. Collab ya. Boleh, aku sudah menghasilkan karya loh, film pendek lucu-lucu waktu untuk perpisahan itu. Oh iya, Pak Faizus. Waktu perpisahan Pak Faizus aku sip lah. bikin. Ini bintang filmnya ini, Pak Samsudin nih bintang filmnya. Ini jadi anu ini. Jadi promotornya. Sutradara merangkap penulis naskah, merangkap dingah-dingah. Yo kurmen menggayangkan suasana biar suasana lain, perpisahan biar berkesan. Sip. Kapan-kapan kita buat film ya. Kita collab. Boleh. Ini aku semua boleh nih. Boleh silahkan. Ternyata makannya banyak juga ya. Mau izin aku, ha? Aku Ternyata sebetulnya makannya banyak juga. biasanya dikit, tapi karena ada kamu jadi aku Ya, berarti aku membuat kenyang. bernafsu makan, bukan nafsu yang lain. Sembarangan. Pak ya. Gimana nih makannya? Ya, silahkan mengambil tempat yang kira-kira nyaman. Ada aplikasinya, termasuk nganu. Kok suka nganu tuh? Itu kapan itu? Nganunya tuh Kemarin. nganu dan konoan. Nganunya kapan tuh? Jadi pengawas itu verifikasi data yang dikirim berdasarkan instrumen itu, SRA itu. Itu bantu. Jadi pertama dikumpul ke di TOT. Karena memang ada penilaiannya itu. Nggih, dan Ada penilaian dari provinsi. Lah nanti ke anu kepala akhirnya semua madrasah ya berusaha kita uyak-uyak isi instrumen yang verifikasi pengawas. Terus nganu sing apa begini bintangnya. Baiklah, ini kita saksikan Bapak Ibu baru makan siang. Terima kasih. Oke, enak ya. Oke, mantap. Ini istirahat setelah pembukaan. Kok Jawas. Oke. Ya, makan yang banyak Bu. Ya, oke. Siap. Oke. Kayak gitu. Pol. Mantap. Ini mak mau ndak buru. Mak jangan sampai kurus. Jangan lupakan. Makanya mak mau nggak Lupa makan. Ini yang bodinya aduhe kayak aku. Waktu 20 tahun. Jadi bagi garap dolan ngono to, sunat naga. Ora dolan ya ibadah sirupil arti. Ora dolan niate kecaplik kok awal. Baru ngomong anu to. Namanya apa? Tambah. Cokolan tambah. Fungsinya untuk apa? Menyuburkan. Ini banyak Menyuburkan. Biar air susunya banyak. tambah keturunan. Oh iya makanya. Kenapa kau nggak pakai sendok? Kenapa? Karena saya suka yang langsung dibandingkan alam langsung. Oh gitu ya. Saya tidak suka media-media yang ini yang sukanya langsung. Jadi kita bisa menikmati bersentuhan dengan alam langsung. Wes, Bu Heni itu lahirnya di dataran tinggi apa dataran rendah sih? saya di dataran tinggi. Oh makanya pantas. Kenapa? Kata cerita bidadari memang lahirnya di dataran tinggi. Dataran tinggi. Jadi kayangan ya. Agak di monitoring di sini guru. Bayar orang itu. Anu Pak kepala lagi. Awas ya aku. Oke guys, hanya sampai di sini. Tadi saya baru saja ngikutin acara pembukaan PKB untuk para pengawas daerah istimewa Yogyakarta. Dan kemudian kenapa ada makhluk di samping saya ini yang dari tadi nggak pernah serius? Karena beliau sebenarnya teman lama guys, jadi jangan disalah artikan gitu ya. Kami memang dari dulu sudah akrab gitu. Biar nanti nggak ada gosip-gosip, karena kan kita beneran. Andai kan ada gosip, kita kan artis. Ya. Kita public figure gitu loh. Makanya
segitu dulu guys. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bukan untuk apa-apa, karena ini adalah bagian dari akuntabilitas kegiatan para pengawas, khususnya di Sleman. Tapi ini orang Bantul guys, dan dia pengen narsis aja gitu, pengen Dan kita ikut-ikutan nanti siap tampil gitu. membuat konten yang edukatif. Oh gitu ya? Salam, Oh siap. Mungkin dalam bentuk cerita pendek atau Oh, siap. film pendek. Siap. Nanti kita berkolaborasi. Tunggu ya tanggal mainnya ya. Tapi aku tuh nggak bisa acting ya. Bisanya serius kalau sama kamu. Aku kalah terus deh. Kita mana aku tak belajar kamu. Oke guys, gitu aja. Mudah-mudahan menghibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.